Kopang, ambilin je penggarisnya di sana. Mana tuh? Ngelamun aja. Kenapa, Ter? Kenapa? Dengar gak sih aku tadi ngomong apa? Bener dapat ngomong apa ya? Segini dah ngelamun aja. Lagi mikirin apa sih? Jadi gini, Ter, dari kemarin kan adekku sakit perut tuh. Terus kita anusnya tuh gatel-gatel. Kenapa ya? Emang adik kamu ada alergi makanan apa gitu? Kayaknya enggak sih. Terus kenapa ya aku bisa kayak gitu? Ya mana aku tahu. Kalau aku tahu, nggak mungkin apa nanya sama kamu. Biasanya kalau gatal-gatal di anus tuh bisa jadi cacingan tahu. Pasti adik kamu sering main-main di tanah ya? Ya ampun, terus setiap hari dia main tanah, nggak bisa dilarang no. Gimanain man ya? Bentar. Kayaknya di sini ada obat cacing deh. Coba aku ambil dulu ya. Nah, ini dia obat cacingnya, namanya Kombantrin. Untuk cara minumnya itu di sini sudah tertera. Nanti tinggal lihat aja ya sesuai umurnya. Wah, makasih ya, Ter. Gini dah, no, kalau udah pikiran, bingung, jadinya ngelamun terus. Lupa lagi nanya solusi sama kamu. Ya, sama-sama. Nanti ingat ya kasih obat ini ke adik kamu. Ya dan nanti aku kasih biar cepet sembuh. Berapa ya harga obat nih? Ya, nanti aku cek harganya. Oh ya, sama juga ingetin adik kamu kalau habis mainan itu ingat cuci tangan. Sama kalau kukunya panjang tuh dipotong biar nggak ada telur cacing yang berkembang biak. Oke, makasih ya, Ter. Udah perhatian sama aku, plus ngasih solusi juga. Ya, sama-sama. Nanti kalau ada apa-apa bilang aja ya sama aku. Siapa tahu aku bisa bantu. Oke, Ter. Oh ya, ambilin dulu penggarisnya. Dari tadi nggak kelar-kelar aku nulis. Nih. Nah, sekalian dah biar nggak ngelamun ya. Sekalian dah tulis. Halo sahabat Nusantara, kembali lagi bersama saya. Nah, setelah menonton cuplikan sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang infeksi yang disebabkan oleh cacing. Nah, infeksi cacing yang ditularkan melalui tanah merupakan infeksi salah satu penyakit umum yang terjadi di seluruh dunia. Biasanya cacing menular melalui telur yang terdapat di tinja manusia. Contohnya seperti cacing gelang, cacing cambuk, dan cacing tambang. Nah, di Indonesia sendiri, cacingan merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan, apalagi pada anak-anak. Lalu, bagaimana sih cara penularan pada cacing? Nah, biasanya cacing menular melalui telur yang keluar bersama kotoran manusia yang terinfeksi. Biasanya cacing dewasa hidup di usus di tempat mereka menghasilkan ribuan telur setiap harinya. Nah, cacing ini dapat menular dengan berbagai cara. Yang pertama, telur yang menempel pada sayuran dan tertelan jika tidak dimasak dengan baik atau dicuci dengan baik. Yang kedua, yaitu telur yang tertelan melalui sumber air yang terkontaminasi. Yang ketiga, telur yang tertelan melalui anak-anak yang sedang bermain tanah, kemudian memasukkan jarinya ke dalam mulut tanpa mencuci tangan. Selain itu, telur cacing tambang juga menetas di dalam tanah. Kemudian melepaskan larva dewasa yang dapat menembus kulit, yang dapat menginfeksi orang ketika berjalan tanpa alas kaki di tanah. Tidak ada penularan dari manusia ke manusia atau infeksi feses baru, karena telur membutuhkan sekurangnya 3 minggu untuk menginfeksi. Lalu apa saja gejala cacingan yang terjadi pada anak? Sebagian besar kasus cacingan pada anak tidak menunjukkan tanda yang serius. Namun pada beberapa kondisi ada salah satu ciri-ciri khas yang dapat dikenali, seperti gatal di sekitar anus, terutama pada malam hari. Kemudian gelisah dan tidak nyaman saat tertidur. Selanjutnya mudah marah dan tersinggung, sering merasa sakit perut, dan kurang nafsu makan. Nah, beberapa jenis cacing juga bisa dilihat melalui BAB anak ataupun pada anus anak. Nah, salah satu jenis cacing yang bisa terlihat melalui potongan-potongan kecil yang mirip dengan benang putih dengan bentuk seperti staples yang berukuran 2-13 mm. Nah, cacingan dapat merusak status gizi seseorang dengan berbagai cara, yaitu cacing dapat memakan jaringan inang, termasuk darah, yang menyebabkan hilangnya zat besi dan protein. Yang kedua, yaitu khusus untuk cacing tambang yang dapat menyebabkan perdarahan khusus sampai anemia. Yang ketiga, yaitu cacing yang mengganggu penyerapan nutrisi, cacing gelang yang menyerap vitamin A di usus. Kemudian beberapa cacing juga dapat menyebabkan hilangnya nafsu makan, dan khusus T. trisura dapat menyebabkan diare dan disentri. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengatasi cacingan pada anak? Nah, pada dasarnya cara untuk menanggulangi penularan cacingan pada anak yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat dan bersih, serta mengonsumsi obat cacing. Nah, penerapan pola hidup sehat yang bisa dilakukan yaitu dengan cara
Yang pertama, membiasakan anak selalu mencuci tangan sebelum atau sesudah bermain, sebelum atau sesudah ke kamar mandi, dan sebelum atau sesudah makan. Yang kedua, biasakan anak untuk mengenakan pakaian yang bersih dan mengganti pakaian setiap hari. Kemudian, memotong kuku anak secara rutin, terutama ketika sudah panjang, sehingga tidak ada cukup ruang untuk cacing berkembang biak. Gunakan alas kaki yang bersih dan nyaman ketika anak bermain di luar rumah atau keluar rumah. Selanjutnya, mencegah anak untuk menggaruk anus jika terasa gatal. Dan yang terakhir yaitu memperhatikan kebersihan makanan yang dikonsumsi. Selanjutnya, jika anak tampak mengalami gejala cacingan, pemberian obat cacing dapat menjadi solusinya. Nah, beberapa jenis obat yang dapat dipilih yaitu Mebedansol, Albedansol, dan Pirantel Pamaut yang kalian bisa beli di apotek Nusantara. Nah, jika anak Anda sudah merasa sembuh dari cacingan, jangan lupa mencegah penyakit datang lagi dengan cara mengonsumsi makanan yang sehat dan bersih. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai cacingan yang terjadi pada anak. Jika kalian suka sama videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you!